Halo, perkenalkan nama saya Kak Juta Sari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode SQ3R. Nah, berikut adalah video saya mengajarkan metode tersebut. Oke, jadi materi kita hari ini aku bakalan ngajarin materi baca SQ3R. SQ3R itu apa aja sih, teman-teman? Nah, sebelumnya aku bakalan bagiin 2 buku bacaan, yang mana nanti ini aku minta kalian buat bikin pertanyaan ya. Oke. Bikin pertanyaannya, kalian juga nggak apa-apa sekalian. Kalian perhatikan sebelah sini dulu ya. Jadi sebelum baca, aku mau jelasin sedikit apa itu SQ3R. Nah, SQ3R itu terdiri dari survey, lalu ada question, lalu ada read, recite, yang terakhir ada review. Nah, 2 ini masuknya ke dalam prabaca, yang mana nanti aku bakalan minta kalian buat baca bukunya. Tapi sebelum itu nanti bikin pertanyaan dulu ya. Nah, habis itu kalian akan masuk ke dalam fase read tadi, sama yang terakhir ini pasca baca. Pasca baca itu aku bakalan minta kalian untuk menceritakan kembali ke aku apa aja yang udah kalian dapatkan dari buku tersebut, gitu ya. Nah, sekarang kita coba bikin pertanyaan dulu. Aku kasih waktu 5 menit untuk bikin pertanyaannya ya. Oke, udah 5 menit ya? Udah semua? Sudah. Oke, siap. Nah, oke, tahap selanjutnya aku bakalan ngasih kalian waktu 30 menit buat baca bukunya. Kayaknya 30 menit kelamaan ya? 15 menit ya, 15 menit. Itu bukunya nggak banyak-banyak banget kok. Jadi 15 menit kayak cukup ya. Jadi 15 menit baca bukunya ya. Gitu. Oke, udah selesai bacanya? Sudah. Oke, sekarang aku mau tanya, kalian udah bikin pertanyaan apa aja? Coba dari Tri. Aku udah bikin pertanyaan, siapa nama tokoh yang ada di buku cerita tersebut? Siapa nama tokoh yang ada dalam buku cerita tersebut? Oke, dari buku yang udah kamu baca, kira-kira kamu bisa tahu gak siapa tokoh utamanya tadi? Udah jawabannya belum? Sudah. Oke, siapa? Aman dan Intan. Iya, betul. Nah, jadi emang tokoh utama dalam cerita tersebut namanya Aman dan Inen gitu. Kayak yang kedua, di mana latar cerita tersebut
tersebut. Oke, kira-kira dari pertanyaan yang udah kamu buat tadi, ada nggak pertanyaan jawabannya dari buku? Oke, pertanyaannya Di hutan dan sawah. Oke, betul. Terus yang lanjut yang ketiga, Kapan buku ini diterbitkan? kapan buku itu diterbitkan? Oke, kira-kira kapan? Ada nggak pertanyaannya? Ada nggak jawabannya? Tanggal 13 Hmm? bulan November 2021. Oke, jadi itu terbitan tahun 2021 ya. Lanjut, selanjutnya ada pertanyaannya. Apa judul dari cerita tersebut? Apa judul dari cerita tersebut? Ya, judulnya. Sastian, Aman, dan Inan. Oke. Judulnya itu Aman dan Inan aja. Iya. Nah, terus selanjutnya, Bagaimana akhir cerita tersebut? oke, kira-kira akhir cerita tersebut gimana? Akhir cerita tersebutnya tadi Aman itu pura-pura meninggal gitu kan, buat ngebunuhin monyet itu karena udah merusak ladangnya mereka. Oke, terus selanjutnya Aul. Oke, selanjutnya Aul. Pertanyaan pertamanya apa yang udah dibuat tadi? Siapa nama tokoh utama dalam buku tersebut? Oke, udah baca kan bukunya tadi ya? Sudah. Tokoh utamanya siapa? Melati dan Kenanga. Oke, betul. Terus yang keduanya? Bagaimana hubungan antara Kenanga dan Melati? Gimana hubungannya? Tadi yang udah dibaca, jawabannya apa? Baik. Hubungannya baik gitu ya? Oke. Lanjut yang ketiga. Kapan Melati diangkat oleh Nyi Laras? Kapan tuh kira-kira? Melati diangkat sama Nyai Laras saat Melati menangis di pasar. Oke. Lanjutnya yang keempat. Apa yang dilakukan oleh Kenanga saat mengetahui ibunya sering memarahi adiknya? Oke, kira-kira apa yang dilakukan sama Kenanga dari cerita yang udah kamu baca? Kenanga berusaha menyadari ibunya, Oke, terakhir. di mana Kenanga terjatuh. Di mana Kenanga terjatuh? Oke, di mana? Kenanga terjatuh di pohon yang tinggi. Nah, buku yang udah kalian baca itu tentunya semua ada jawabannya kan dari pertanyaan yang udah kalian buat sebelumnya gitu. Nah, itu dia kenapa kita coba dulu bikin pertanyaannya, baru kan itu kita bisa tahu tuh jawabannya dari buku tersebut. Nah, sekarang aku mau minta kalian buat ceritain kembali ke aku kira-kira cerita yang udah kalian baca itu kayak gimana? Dimulai dari awal dulu deh, coba. Jadi dalam cerita tersebut, Melati sama Kenanga itu bukan saudara kandung. Iya. Jadi saudara kayak angkat gitu. Oke, saudara angkat. Mereka saling menyayangi ibunya gitu. Terus habis itu suatu hari Melati sama Kenanga mengambil daun untuk membuat jamu. Habis itu Kenanga jatuh dari pohon, terus dibawa oleh Kenanga teriak ibunya sama Melati. Ternyata Kenanga jatuh. Oke, jatuhnya dari atas pohon gitu ya. Habis itu melihat Kenanga jatuh, ibunya dan Melati bergegas menyamperi Kenanga. Terus habis itu dibawa oleh ibunya sama Melati ke kamar. Di situ ibunya ngomong, katanya kenapa enggak anak tirinya aja yang terjatuh gitu, kenapa harus Kenanga, merasa tidak adil ibunya. Terus habis itu Melati terus-terusan diomelin sama ibunya karena kenapa bukan dia gitu. Terus habis itu Melati tetap sabar, terus masih sayang sama ibunya. Terus Melati juga membantu ibunya buat ngurusi Kenanga yang kakinya patah. Habis itu pada suatu hari ibunya nyuruh Melati untuk mencari daun ke hutan. Tapi Melati belum pernah sendiri ke hutan. Habis itu dia jatuh dari jurang
Itu udah tengah malam, terus habis itu Kenanga hatinya merasa gelisah karena Melati belum pulang, padahal sudah tengah malam. Terus habis itu Kenanga mencari Melati dengan kondisi kakinya yang kurang baik gitu ya. Terus Kenanga terus teriak-teriak, Melati, kamu di mana gitu. Terus habis itu dia melihat sobekan kain yang ada di hutan, yang dia deratin pohon. Terus dia punya kayak firasat gitu, mungkin kayak ini jatuh kali di jurang gitu. Terus itu Kenanga turun ke jurang dengan kondisi kaki yang kurang baik. Terus habis itu ternyata emang ada si Melati di situ. Habis itu Melati ngomong, kenapa kamu bisa tahu aku ada di sini gitu. Terus ya aku soalnya melihat kain robekan gitu. Terus akhirnya dia berdua berusaha naik. Terus habis itu tongkatnya Kenanga jatuh, cuman dia tidak mengkhawatir itu. Kira dia tetap naik. Habis itu dia sampai pulang ke rumah. Ibunya kan mencari juga di hutan, cuman nggak ada. Itu dia teriak ibunya, ibu gitu. Terus ibunya langsung keluar. Terus dia langsung dibawa ke kamar. Cerita kayak gimana kamu bisa kayak gini gitu. Terus akhirnya ibunya bahagia karena Kenanga sudah tidak pakai tongkat lagi. Jadi akhir dari ceritanya itu mereka semua balik kumpul lagi dengan kondisi Kenanga dan Melati sama-sama udah sembuh gitu ya. Iya. Itu karena keajaiban dari Tuhan yang membuat mereka berdua jadi udah nggak sakit lagi. Ya. Oke, ini aku mau nge-review sedikit ya. Tadi kayaknya Alul tuh ada kurang satu part di mana ini kenapa Melati bisa gabung ke keluarga mereka. Karena di sebelumnya itu diceritain kalau Melati itu bukan anak kandungnya si Milaras ya. Itu dia adalah anak angkat yang ditemui di pasar gitu. Itu tadi Alul agak kurang sedikit di part itu. Jadi kita nggak tahu tuh kenapa si Milaras tuh bisa marah banget tuh si Melatinya itu. Padahal kan sama-sama anaknya nih. Ternyata usut si Melati itu bukan anak kandungnya. Jadi dia kayak merasa kenapa bukan anak angkat gue aja nih yang kena, kenapa harus anak kandungnya yang kena gitu. Oke, udah bagus Alul, terima kasih ya atas risetnya, atas cerita kembalinya. Oke, lanjut ke Teri. Kalau Teri gimana nih? Apa yang Teri dapatkan dari buku tersebut? Jadi cerita dari Ade ini jujur mengenai perjuangan sepasang suami istri yang bernama Aman dan Ina. Dia mengerjakan sawah dan membuka ladang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Oke. Memang banyak tantangannya ya, cobaannya. Kayak tadi contohnya, dia sawahnya dan ladangnya itu udah tumbuh, udah berbuah, tetapi dirusak oleh hewannya itu monyet. Tetapi mereka berdua tidak pernah putus asa, memperoleh hasil yang baik, memerlukan niat, usaha dan kerja keras. Pakai yang tak pernah hati gitu kan. Situ demikian pula segala upaya dan cucuran keringat itu, Aman dan Inan akhirnya berbuah juga. Setelah melalui berbagai kesulitan, berusaha atasi dengan mengarahkan segenap akal dan budi mereka. Jadi kayak mereka kan buat rencana gitu ya, Aman itu pura-pura meninggal supaya monyet-monyet itu masuk ke rumahnya dia, dan Inannya berpura-pura nangis seolah Inan kehilangan Aman. Tapi mereka itu hanya membuat rencana itu. Jadi Inan langsung mengunci pintu dan jendela. Akhirnya monyet-monyet itu dibunuhi oleh Aman dan Ina gitu. Jadi tetapi ada satu monyet yang sedang mengandung tidak mau masuk rumah ini. Kenapa
Inen pun juga bingung di situ. Inen sudah berusaha untuk menangis lebih kencang gitu agar menarik monyet yang sedang mengandung ini masuk, tetapi monyet ini tidak masuk juga. Akhirnya monyet itu kabur ke sawah dan dia berkembang biak. Oke, gitu. Nah, kalau untuk dari ceritanya tadi emang sedikit ada juga yang miss nih. Kenapa si monyet-monyet ini sampai merusak ladangnya si Aman tadi ya, si Aman. Itu di situ nggak diceritain sama tadi. Emang sebenarnya si Aman ini dia punya ladang kan, ya tadi ya punya ladang. Terus habis itu monyet-monyetnya datang merusak gitu. Nah sebelumnya itu ada kejadian di mana si Aman sama Inen ini mau panen, Iya. ya kan? Mau panen dan hasil panennya mau dijual ke kota. Tapi ternyata mereka nggak bisa karena ada sekumpulan monyet yang merusak ladangnya gitu. Terus si Aman sama si Inen itu membuat rencana untuk menjebak si monyetnya. Itu akhir dari cerita tersebut ya, kayak menjebak, terus abis itu membuat si monyet terkelabui gitu dengan cara pura-pura mati, baru nanti dibunuh gitu ya. Oke, jadi memang akhir dari ceritanya adalah monyet-monyet tersebut mati dibunuh oleh si Aman yang manusia kesal karena ladangnya diacak-acak, dirusak, gitu, dicuri gitu ya. Oke, terus terima kasih juga ya buat Ri atas ceritanya. Oke, terima kasih atas cerita kembalinya. Selanjutnya aku mau minta kalian untuk menuliskan apa sih yang tadi udah kalian buat, udah kalian baca tadi dari buku tersebut, ditulis ulang sama kalian sampai dikumpulin ke aku ya. Aku kasih waktu sekitar 15 menitan untuk tulis apa aja yang tadi udah kalian baca. Oke? Oke, udah selesai? Sudah. Oke, sekarang dikumpulin bawa ke sini. Nah, aku tanda tangan dulu ya, kayak ini guys. Ini punya tadi, ini punya Aul. Oke. Banyak ya, Bu? Oke, terima kasih atas bantuannya. Nah, untuk nextnya mungkin kita bakalan ketemu lagi di next materi. Boleh duduk dulu ya, aku mau duduk dulu. Oke, terima kasih atas waktunya. Juga udah cukup sekian materi dari kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video pembelajaran materi membaca menggunakan metode SQ3R. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.